Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Erdi Wardani MPDI, terima kasih Pak atas waktunya telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu makalah yang berjudul Pendidikan Ditinjau dari Perspektif Antropologi. Jadi di sini kami ada 4 peserta. Yang pertama saya sendiri, Sohani, TMPI 1 2020-001. Yang kedua Mudrika, TMPI 1 2020-029. Yang ketiga Egis Junianda, TMPI 1 2020-010. Yang keempat Zilfikri, TMPI 1 2020-041. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrika dengan NIM TMPI 1 2020-029. Di sini saya akan menjelaskan tentang antropologi dan sifat keilmuan. Jadi antropologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari 2 kata. Yang pertama anthropos, yang artinya manusia, dan logos yang artinya ilmu. Jadi menurut para ahli, yaitu antropologi sebagai ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan yang dihasilkan. Sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya, misalnya sosiologi, psikologi, dan juga antropologi mempelajari tentang perilaku manusia pada aspek budaya, cara hidup, dan perilaku manusia yang berpola. Di sini ada 3 sifat kerja ilmu antropologi dalam mengkaji, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama komparatif, yang artinya yaitu persamaan dan perbedaan perilaku, khususnya perilaku etnis. Yang kedua, lintas budaya. Lintas budaya di sini yaitu bentuk interaksi antara individu-individu dari berbagai kelompok budaya yang berbeda. Yang ketiga, yaitu holistik, yang artinya cara pandang terhadap sesuatu yang dihasilkan. Sekian. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu antropologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran, pemberian pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pikiran, karakter serta kapasitas fisik dengan menggunakan pranata-pranata agar tujuan yang ingin dicapai dapat dipenuhi. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga. Yang pertama ada lembaga formal, yang kedua lembaga informal. Penyampaian kebudayaan melalui lembaga informal tersebut dilakukan melalui enkulturasi semenjak kecil di dalam lingkungan keluarganya, dalam masyarakat yang sangat kompleks, terspesialisasi, dan berubah cepat. Pendidikan memiliki fungsi yang sangat besar dalam memahami kebudayaan sebagai satu keseluruhan. Dengan makin cepatnya perubahan kebudayaan, maka makin banyak diperlukan waktu untuk memahami kebudayaannya sendiri. Hal ini membuat kebudayaan di masa depan tidak dapat diramalkan secara pasti, sehingga dalam mempelajari kebudayaannya baru diperlukan metode baru untuk mempelajarinya.
Dalam hal ini pendidik dan antropologi harus saling bekerja sama, di mana keduanya sama-sama memiliki peran yang sangat penting dan saling berhubungan. Pendidikan bersifat konservatif yang bertujuan mengekalkan hasil-hasil prestasi kebudayaan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sehingga dapat menyesuaikan diri pada kejadian yang dapat diantisipasikan di dalam di luar kebudayaan, serta merintis jalan untuk melakukan perubahan terhadap kebudayaan. G. D. Spindler berpendirian bahwa kontribusi utama yang bisa diberikan antropologi terhadap pendidikan adalah menghimpun sejumlah pengetahuan empiris yang sudah disertifikasikan dengan menganalisa aspek-aspek proses pendidikan yang berbeda-beda dalam lingkungan sosial budayanya. Metode pendidikan kebudayaan, maka antropologi sangat bermanfaat bagi pendidikan, di mana para pendidik harus melakukan secara hati-hati. Hal ini disebabkan karena kebudayaan yang ada dan berkembang dalam masyarakat bersifat unik, sukar untuk dibandingkan, sehingga harus ada perbandingan baru yang bersifat alternatif. Setiap penyelidikan yang dilakukan oleh para ilmuwan akan memberikan sumbangan yang berharga dan mempengaruhi pendidikan. Antropologi pendidikan dihasilkan melalui teori-teori khusus dan percobaan yang terpisah dengan kajian yang sistematis mengenai praktek pendidikan dalam perspektif budaya. Teori antropologi pendidikan yang diorientasikan pada perubahan sosial budaya dikategorikan dengan 4 orientasi. Yang pertama, orientasi teori yang fokus perhatiannya kepada keseimbangan secara statis. Teori ini merupakan bagian dari teori-teori evolusi dan sejarah. Yang kedua, orientasi teori yang memandang adanya keseimbangan budaya secara dinamis. Teori ini yang menjadi penyempurna teori sebelumnya, yakni orientasi adaptasi dan teknoekonomi yang menjadi andalannya. Yang ketiga, orientasi teori yang melihat adanya pertengahan budaya yang statis, di mana sumber teori datang dari rumpun teori struktural. Yang keempat, orientasi teori yang bermuatan pertentangan budaya yang bersifat global atas segala gejala interdependensi antar negara, di mana teori tersebut multikultural termasuk di dalamnya.